Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai amortisasi aset tetap tidak berwujud. Pencatatan akuntansi amortisasi aset tetap tidak berwujud. Sebelumnya, amortisasi merupakan alokasi sistematis jumlah tersusutnya suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Amortisasi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut pencatatan terhadap amortisasi, yaitu dengan cara mendebit biaya amortisasi dan mengkredit aset tetap tidak berwujud. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai amortisasi goodwill. Sebagai contoh, PT Mahadika pada 4 Januari 2020 membeli PT Astina dengan harga Rp2.400.000.000. Nilai wajar aset PT Astina pada saat transaksi yaitu Rp3.500.000.000 dan nilai seluruh utangnya adalah Rp1.300.000.000. Goodwill diamortisasi selama umur ekonomisnya. Misal diamortisasikan selama 20 tahun. Berdasarkan data tersebut, maka nilai goodwill dan amortisasi dapat dihitung sebagai berikut. Nilai goodwill diperoleh dari harga beli dikurang dengan total modal PT Astina. Yang mana modal PT Astina diperoleh dari nilai wajar aset neto dikurangin dengan nilai utang. Yang mana harga belinya Rp2.400.000.000 dikurangin dengan total modal senilai Rp2.200.000.000 sehingga nilai goodwill diperoleh Rp200.000.000. Adapun nilai goodwill per tahun Rp200.000.000 atau nilai goodwill dibagi dengan umur ekonomis yaitu 20 tahun. Sehingga nilai goodwill per tahun diperoleh Rp10 juta. Sehingga pencatatan dalam jurnal adalah pada tanggal 31 Desember 2020, biaya amortisasi goodwill pada goodwill senilai Rp1 juta. Selanjutnya yang kedua, yaitu amortisasi hak paten. Sebagai contoh, pada 2 Januari 2020, PT Andalansia mengembangkan alat penanam padi dengan biaya pengembangan alat senilai Rp500 juta dan biaya uji coba sebesar Rp150 juta. Biaya hukum senilai Rp60 juta dan pendaftaran paten mencapai Rp40 juta. Dari keterangan tersebut, maka nilai amortisasinya dapat dihitung sebagai berikut. Sebelumnya kita mencari harga perolehan terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan semua biaya yang mempengaruhi aset tersebut, sehingga diperoleh harga perolehan senilai Rp750 juta. Kemudian kita mencari amortisasi hak paten, yaitu harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis aset. Rp750 juta dibagi 10 tahun, sehingga amortisasi hak paten tersebut adalah Rp75 juta. Adapun jurnal untuk mencatat amortisasi, yaitu tanggal 31 Desember 2020, mendebit biaya amortisasi hak paten senilai Rp75 juta dan mengkredit hak paten senilai Rp75 juta. Berikutnya yang ketiga yaitu amortisasi hak cipta. Sebagai contoh, Pak Habibie pada tanggal 5 Oktober 2018 telah mendapatkan hak cipta atas hasil rancangan pesawatnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan rancangan termasuk biaya pendaftaran dan hak memperoleh hak cipta tersebut sebesar
51 juta rupiah. Menurut taksiran, hasil penjualan karangan, taksiran hak cipta adalah 8 tahun. Dari keterangan tersebut, maka nilai amortisasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari terlebih dahulu besarnya amortisasi per tahun. Adalah 51 juta rupiah dari semua biaya-biaya yang dikeluarkan dibagi umur ekonomis 8 tahun diperoleh nilai sebesar Rp6.375.000. Kemudian, mencari besarnya amortisasi pada tahun 2018. Karena pemakaian hak cipta tersebut dimulai bulan Oktober sampai bulan Desember, maka amortisasi tersebut hanya terpakai sebesar 3 bulan. Sehingga amortisasi pada tahun 2018 diperoleh dengan cara 3 bulan dibagi dengan 12 bulan dikalikan dengan amortisasi per tahun yaitu Rp6.375 juta sehingga diperoleh nilai Rp1.593.750. Adapun jurnal untuk mencatat amortisasi adalah tanggal 31 Desember 2018 mendebit biaya amortisasi hak cipta senilai Rp1.593.750 dan mengkredit hak cipta senilai Rp1.593.750. Yang keempat yaitu amortisasi merek dagang. Sebagai contoh, tanggal 1 April 2020, PT Maju Jaya memperoleh merek atas produk pabriknya dengan biaya yang dikenakan sebesar Rp7.800.000. Harga perolehan tersebut diamortisasi selama 6 tahun. Dari keterangan tersebut, maka amortisasinya sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari terlebih dahulu beban amortisasi per tahun dengan cara harga perolehan dari biaya yang dikenakan dibagi dengan umur ekonomis. Rp7.800.000 dibagi dengan 6 tahun, sehingga diperoleh nilai Rp1.300.000. Kemudian, kita mencari beban amortisasi tahun 2020. Karena pengakuan amortisasi itu dimulai bulan April sampai 31 Desember, itu hanya sebesar atau selama 9 bulan. Maka beban amortisasi di tahun 2020 yaitu 9 bulan pengakuan amortisasi dibagi dengan 12 bulan yaitu jumlah bulan dalam 1 tahun dikalikan dengan amortisasi per tahun senilai Rp1.300.000 sehingga diperoleh nilai Rp975.000. Adapun jurnal untuk mencatat amortisasi tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2020 mendebit biaya amortisasi merek dagang senilai Rp975.000 dan mengkredit merek dagang senilai Rp975.000. Yang kelima yaitu amortisasi waralaba atau franchise. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Juni 2020, Pak Dodi membeli franchise selama 10 tahun seharga Rp250 juta. Selain itu, Pak Dodi membayar komisi 0,4% dari omset penjualan. Pada tahun itu, Pak Dodi membeli bahan senilai Rp500 juta dan berhasil menjual senilai Rp800 juta. Dari keterangan tersebut, maka nilai amortisasinya adalah yang pertama kita mencari terlebih dahulu beban amortisasi per tahun, yaitu dari harga perolehan atau harga beli dibagi dengan umur ekonomis.
250 juta rupiah dibagi dengan 10 tahun, sehingga amortisasi per tahun nilainya 25 juta rupiah. Selanjutnya, untuk beban amortisasi tahun 2020 yaitu dengan cara, karena pengakuan amortisasi di tahun 2020 mulai diakui bulan Juni sampai pada Desember 2020, dan total bulan yang diakui itu hanya 7 bulan. Sehingga, untuk mencari beban amortisasi tahun 2020 dengan cara 7 bulan pengakuan amortisasi dibagi dengan 12 bulan total bulan dalam 1 tahun, dikalikan dengan amortisasi per tahun, yaitu 25 juta rupiah. Sehingga amortisasi tahun 2020 senilai 14.583.333 rupiah. Sedangkan untuk biaya komisi yaitu 0,4% dikalikan dengan jumlah hasil penjualan yaitu 800 juta rupiah. Sehingga biaya komisi ini diperoleh nilai sebesar 3.200.000 rupiah. Berikut pencatatan yang dilakukan pada waralaba atau franchise. Di tanggal 5 bulan 6 2020 ditulis pencatatan terhadap perolehan waralaba yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu waralaba pada kas senilai 250 juta rupiah. Kemudian, di tanggal 31 Juni 2020, dicatat mengenai pembelian persediaan bahan, yaitu persediaan bahan pada kas senilai 500 juta rupiah. Di tanggal 31 Juni 2020 juga dicatat adanya biaya komisi, yaitu biaya komisi pada kas senilai 3.200.000 rupiah. Nah, yang terakhir, di tanggal 31 Desember 2020 barulah dicatat amortisasi waralaba tersebut, yaitu dengan cara mendebit biaya amortisasi waralaba senilai 14.583.333 rupiah dan mengkredit waralaba atau franchise senilai 14.583.333 rupiah. Baiklah, itu tadi pembahasan kita mengenai amortisasi aset tetap tidak berwujud. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.